Om Swastiastu Bapak Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Yang mau memperkenalkan rancangan tindak lanjut yang saya buat dari Diklat PKG, program kompetensi guru untuk PJOK di tahun 2024. RTL ini dia buat sesuai dengan Kombel kita, yaitu stupa berdimensi, yang dimana itu ya tadi. Terus lanjut Pak Usman. Nah, RTL ini yang kasih judul JUSER, yaitu Jumat Sehat Bergerak, dimana lanjut yang membuat saya sendiri. Nah, ada pun latar belakang yang ada dalam RTL ini, salah satunya yaitu peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z, yang dimana menerima arus informasi secara cepat, berbeda dengan Bapak Ibu terdahulu. Begitupun dengan saya, dimana internet itu bebas, sehingga anak-anak bisa mengakses informasi melalui platform digitalnya masing-masing. Sebagai informasi ini mengandung nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai tradisional leluhur Indonesia. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilang, menggantikan nilai tradisi lokal luhur. Kalau kita dalam Kombel ini membuat program yang mengacu pada seni dan budaya kita sendiri. Nah, dalam Kombel ini bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik, menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Nah, banyak anak kita temui di rumah atau di lapangan, yaitu tangannya selalu menggenggam handphone atau gadget. Nah, melalui PJOK atau Penjas Orkes, bagian internal dari pendidikan keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, serta pembentukan pola hidup sehat. Nah, di sini senam kreasi dalam pembelajaran Penjas Orkes dapat membantu anak untuk bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan teman. Selain itu, permainan sangat diperlukan untuk pengembangan gerak dan kebugaran anak. Next. Nah, tujuan program ini yaitu mengekspresikan pikiran dan perasaan sesuai minat dan kesukaan dalam bentuk karya senam kreasi untuk meningkatkan kreativitas, pola gerak, dan meningkatkan kebugaran jasmani. Adapun capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, meningkatkan partisipasi anak atau peserta didik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama tim, memperkuat pemahaman budaya dan warisan tradisional. Yang keempat, mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif. Yang kelima, membentuk kemandirian dan kreativitas. Nah, itu untuk capaian. Dan sekarang menuju ke struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, peran dan tanggung jawab itu di sana ada Bapak Kepala Sekolah Satuan Pendidikan,
yaitu kita diisi satu penyamaran, dan koordinator program itu ada guru PJK, saya sendiri. Peran yang bertanggung jawab dalam keseluruhan program SET ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, fungsinya mengawasi pelaksanaan program, memastikan kegiatan belajar sesuai dengan rencana, dan bertindak sebagai penghubung utama antar sekolah dan mitra komunikasi. Nah, guru pembimbing. Nah, untuk senam kreasi ini saya ambil dari kelas 4 dan 5 dan 6. Kelas 6 kita kan ngajaknya lagi sebentar nih. Mungkin untuk semester depan kayaknya mereka tidak bisa ikut untuk kegiatan SET ini, jadi khususnya yang saya fokuskan mungkin di kelas 4 dan 5. Nah, perannya juga memberikan bimbingan dan mendukung pada peserta didik selama proses pembelajaran permainan tradisional atau senam kreasi. Fungsinya menyediakan materi pembelajaran, mengawasi kegiatan permainan, memberikan umpan balik, dan membantu peserta didik dalam merefleksikan serta mengembangkan keterampilan. Nah, peran peserta didik di sini yaitu yang bertugas sebagai pemimpin, penggerak dalam kelompoknya, membantu mengorganisasi permainan atau senamnya, dari kreasinya, dan memastikan semua anggotanya itu terlibat. Nah, fungsinya itu membantu teman dalam satu kelompok. Nah, komite sekolah dan orang tua. Peran orang tua dalam kegiatan ini yaitu mendukung pelaksanaan program melalui partisipasi aktif dalam kegiatan dan mendukung anak mereka di rumah. Fungsinya menyediakan dukungan moral, materi, serta berpartisipasi dalam kegiatan sekolah yang terkait dengan kegiatan kebudayaan atau permainan tradisional, tentang seperti festival atau lain sebagainya yang pernah kita lakukan. Next. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah itu ada model manusia. Model manusia itu yaitu kepala sekolah, guru, tenaga pendidik. Yang kedua, model lingkungan dan alam. Lingkungan alam itu bisa lapangan, gedung, dan lain sebagainya. Fisik itu sama dengan alat yang kita gunakan. Dan model agama dan budaya adalah apa pedoman kita selama melakukan kegiatan ini. Ya, yang selanjutnya rencana evaluasi. Rencana evaluasi ini yang melakukan penilaian proyek dan presentasi dari setiap kelompok. Di sana itu artinya begini Bapak Ibu, anak-anak kita berikan musiknya, dan mereka yang membuat gerakan sendiri dan memakai kebudayaan, misalnya seni tari apa yang dia ingin gunakan, tinggal kita arahkan dan kita coba koreksi apa yang boleh dan tidaknya. Yang kedua, melakukan penilaian partisipasi siswa dalam kegiatan. Di sini diharapkan semua siswa itu mampu menghafal, bergerak sesuai dengan apa yang kelompoknya lakukan, rencanakan.
Dan terakhir yang ketiga, penilaian evaluasi individu. Nah, setiap anak itu nanti dinilai, misalnya gerakan tari Puspanjali ada seperti apa, terus dalam senam pemanasannya ada atau tidak dari satu anak tersebut. Intinya mereka saling berkolaborasi atau tidak. Yang terakhir, merefleksikan hasil pembelajaran kegiatan berbasis proyek bersama anggota guru dalam KBS. Nah, ini ketika sudah selesai kita melakukan sport education model ini, nanti di sana kita kembali lagi seperti ini rembuk bagaimana kegiatan ini berjalan dengan lancar atau tidaknya, atau perlu lagi kita membahas tentang kegiatan selanjutnya. Nah, kemungkinan yang terjadi, tantangan yang mungkin terjadi pada siswa yaitu adanya beberapa peserta didik yang masih malu atau belum percaya diri, sehingga peserta didik kurang optimal memenuhi peran yang diambil, serta masih adanya beberapa murid terkadang belum mau bekerja sama. Baik, belum maunya bekerja sama misalnya itu kurangnya motivasi dalam dirinya. Maka dari itu saya berniat mengajak wali kelas untuk bisa memotivasi siswa agar mau melakukan kegiatan yang bersifat positif. Nah, kegiatan ini kan bersifat positif dan kita tidak terlalu banyak menggunakan dana. Zaman sekarang di setiap banjar, setiap rumah sudah pasti ada wifi. Anak-anak bisa menggunakan wifi untuk mengakses musik yang kita berikan atau membuka file yang kita berikan. Nah, sekian dari presentasi saya tentang KBS ini, Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, silakan akan saya jawab. Terima kasih. Ya, Bu Beri, mic-nya kasih. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya, dari pemaparan Ibu tadi, apa peran yang terlibat dalam pelaksanaan kreasi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mary. Peran yang terlibat dalam KBS ini atau FPL ini yaitu yang pertama pasti guru, dimana guru itu nanti membantu dengan ide kita memberi pengertian bagaimana caranya membuat suatu gerakan dan bagaimana menggabungkan gerakan satu, gerakan dua, apa dan bagaimana. Terus yang kedua, peserta didik. Peserta didik itu mampu kompak dengan temannya bersama. Yang ketiga, komite dan orang tua, di mana anak-anak mendapat izin dari orang tua untuk bekerja kelompok. Misalnya di kelompoknya siapa di kelas 5 misalnya Resya, di kelompoknya Resya siapa saja, misalnya latihannya kemana, ke rumahnya Resya. Nah, di sana dikasih izin atau tidak. Untuk komite tahu bahwa sekolah mengadakan kombel, yaitu komunitas belajar dengan program membuat senam kreasi yang melibatkan siswa kelas 5, 6, dan 4. Itu gimana nih? Selanjutnya ada?
Baik, terima kasih atas waktu dari pemaparan Ibu tadi. Saya ingin bertanya, apakah pembelajaran berbasis proyek yang dirancang ini termasuk intrakurikuler, kokurikuler atau pilihan? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu Haris. Untuk pembelajaran yang MTL yang saya buat ini itu termasuk kokurikuler, di mana kokurikuler itu diadakan di luar jam sekolah. Yang pasti kita memakai video atau laporan foto berupa foto anak-anak melakukan kegiatan di rumah atau di kelompoknya masing-masing. Gitu. Bagaimana? Apakah ada lagi atau ada tambahan dari Bapak Ibu? Kami persilakan. Bapak Kepala Sekolah, masukannya. Ya, terima kasih. Dari pemaparan Ibu Yesi tadi yang sudah kita dengarkan bersama, setelah mengikuti kegiatan nanti akan melakukan juga kegiatan di sekolah terkait dengan apa yang telah didapatkan. Dan kami dari sekolah sangat mendukung dan mengapresiasi karena anak-anak perlu menyegerakan kegiatan-kegiatan yang nanti mendukung kreativitas anak di bidang belajarnya, karena kita tahu bahwa sekarang ini seperti yang sudah dibuka nanti sering kita dapati mabuk dalam internet dengan kesendiriannya. Jadi nanti kita harapkan Bapak Ibu dari sekolah kegiatan juga memikirkan solusi-solusi yang bisa nanti mengajak anak kita kembali berkegiatan yang mendidik seperti yang tadi nanti kita mengajak kepada anak untuk berkreasi, mungkin dia mendapatkan kembali permainan-permainan tradisional dari sebuah kegiatan, bukan hanya dalam anak saja, mungkin dalam kegiatan sehari-hari di kelas juga bisa diselipkan, yaitu nanti bagaimana Bapak Ibu meracik kegiatan tersebut bisa masuk ke anak-anak. Nah, mungkin itu yang bisa kita tambahkan, kita bersama-sama untuk membangun agar anak-anak kita kembali ke jiwa anak-anak yang kita harapkan di sini tambahkannya. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah untuk saran ke depan. Kita usahakan bersama untuk mewujudkan sekolah kita kembali pada polosnya, yang mana internet adalah pembantu bukan yang utama, dan guru sebagai penggerak dan anak sebagai pusat dari bergeraknya sekolah kita. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk acara saya kali ini. Untuk perhatian dari Bapak